Buku-buku yang pernah dihilangkan, begitu kalimat pertama yang sering membuat orang menoleh. Karena siapa sangka bahwa dalam sejarah panjang kekristenan, ada karya-karya yang dianggap begitu berbahaya, sampai harus disembunyikan, dilarang, atau bahkan dimusnahkan. Dan hari ini kita akan berjalan perlahan menelusuri 5 di antaranya, bagaimana sebuah buku pernah dianggap mampu mengubah arah keyakinan umat. Cerita ini dimulai dari abad-abad awal kekristenan ketika The Gospel of Thomas, sebuah kumpulan perkataan Yesus yang tidak masuk ke dalam Alkitab resmi, dianggap terlalu mistis dan tidak sesuai dengan ajaran gereja saat itu, menyebabkan teks ini dikecam dan menghilang berabad-abad sebelum akhirnya ditemukan lagi di Nag Hammadi. Banyak pemuka agama dulu menganggap buku ini membingungkan jemaat karena menampilkan Yesus yang menekankan pencerahan batin, bukan struktur gereja. Setelah itu muncul The Gospel of Mary, sebuah naskah yang menonjolkan peran Maria Magdalena bukan hanya sebagai murid, tapi sebagai pemimpin rohani. Gagasannya dinilai mengganggu tatanan hierarki gereja patriarkal pada masa awal, sehingga naskahnya dianggap sesat dan dilarang beredar, membuatnya bertahan hanya dalam potongan-potongan kecil yang tersisa sampai sekarang. Lalu ada The Book of Enoch, sebuah teks kuno Yahudi Kristen yang berisi kisah makhluk langit, penghakiman kosmik, dan cerita-cerita yang dianggap terlalu spekulatif. Sebagian gereja awal menolak teks ini karena dianggap membuka ruang imajinasi berlebihan tentang malaikat, dunia gaib, dan akhir zaman. Meski menariknya, beberapa gereja di Ethiopia justru menganggapnya suci dan masih menggunakannya sampai kini. Perjalanan kita berikutnya membawa kita ke The Apocalypse of Peter, sebuah gambaran menakutkan tentang surga dan neraka yang pernah begitu populer hingga hampir masuk ke kanon Alkitab. Namun gereja akhirnya menolaknya karena dianggap terlalu grafis, terlalu emosional, dan berpotensi menanamkan ketakutan berlebihan, sehingga buku ini perlahan menghilang dari liturgi resmi. Dan yang kelima, mungkin yang paling memicu perdebatan teologis, adalah The Gospel of Judas, teks yang menggambarkan Judas bukan sebagai pengkhianat mutlak, tetapi sebagai seseorang yang memahami rencana spiritual Yesus. Ide ini dianggap terlalu menyimpang, mengancam narasi resmi kekristenan awal, dan akhirnya teksnya dikecam habis-habisan, hilang selama hampir 2 milenium sebelum akhirnya ditemukan kembali dalam kondisi rapuh. Dari kelima buku ini kita melihat sesuatu yang menarik, bukan hanya soal apa yang ditulis, tapi bagaimana kata-kata itu dianggap mampu mengguncang dasar pemahaman umat, membuat gereja-gereja pada masa lalu merasa perlu melindungi ajaran resmi dari interpretasi liar yang bisa memecah belah kepercayaan. Dan di balik setiap larangan, selalu ada rasa takut bahwa ide baru bisa mengubah arah keyakinan, menantang